Kisah ini diawali dengan diperlihatkannya 3 jasad yang mengambang di sungai Connecticut, yaitu wilayah Massachusetts bagian barat. Tidak ada petunjuk siapa mereka dan apa yang menyebabkan kematian mereka. Setelah itu, cerita beralih ke sosok Thomas Craven, seorang detektif pembunuhan yang tengah menunggu di bandara Boston untuk menjemput putri satu-satunya bernama Emma yang pulang untuk menghabiskan waktu bersamanya. Thomas digambarkan sebagai ayah tunggal yang selama bertahun-tahun lebih banyak mengabdikan hidupnya pada pekerjaannya sebagai penyelidik kasus kriminal. Hi. Hi, how are you? Been waiting here forever. Seusai berbelanja kebutuhan rumah, Thomas kembali ke bandara dan mendapati Emma sudah menunggunya sebelum mereka masuk ke dalam mobil. Namun kebahagiaan itu terganggu ketika Emma tiba-tiba muntah, membuat Thomas langsung khawatir dengan kondisinya. Meski demikian, Emma mencoba menenangkan ayahnya dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja sambil menikmati kebahagiaan karena akhirnya bisa kembali bersama sang ayah. Sayangnya, setibanya di rumah, kondisi Emma justru semakin memburuk. You finally got a vegetable, and I don't know if I can eat it. So how'd you get time off work? You don't even know what I do. I wanted to come home. I'm glad you did. Malam itu mereka berencana menikmati makan malam bersama. Namun saat Thomas sedang memasak, hidung Emma kembali berdarah dan ia kembali muntah. Kali ini Emma benar-benar panik dan meminta agar segera dibawa ke rumah sakit. Ia juga sempat mengatakan bahwa ada hal penting yang ingin ia sampaikan kepada ayahnya. Tetapi sebelum mereka sempat keluar rumah, seorang pria bertopeng tiba-tiba muncul, berteriak memanggil nama Craven, lalu melepaskan 2 tembakan ke arah Emma. Tubuh Emma terhempas di dekat pintu dan ia meninggal dunia di pelukan Thomas. Dalam sekejap, hidup Thomas pun hancur. Tidak pernah benar-benar jelas apakah pelaku datang untuk membunuh Thomas atau justru Emma yang sejak awal menjadi target. Sambil memeluk tubuh putrinya yang sudah tidak bernyawa, Thomas hanya bisa menangis tanpa daya. Tak lama kemudian, pihak kepolisian tiba di lokasi dan menduga bahwa Thomas sebenarnya adalah target utama, sementara Emma menjadi korban salah sasaran. Pada malam harinya, saat membersihkan wajah, Thomas menyadari bahwa handuk yang digunakannya dipenuhi darah si Emma. Dalam kesedihan mendalam, ia menyimpan handuk tersebut sebagai kenangan pahit atas kehilangan putrinya. Didorong rasa duka dan kebingungan, Thomas memasuki kamar Emma dan mulai memeriksa barang-barangnya. Di sanalah ia menemukan ponsel Emma. Tak lama kemudian ponsel itu pun berdering. Thomas mengangkatnya, tetapi tidak ada suara pun di seberang telepon. Dad, are you alright? Yeah, fine. Who's my little girl? Oh. Keesokan paginya, Thomas kembali ke kantor polisi untuk terlibat langsung dalam penyelidikan terkait siapa yang sebenarnya ingin menghabisinya. Ia meminta tim forensik menelusuri seluruh kontak yang ada di ponsel Emma. Meskipun atasannya menyarankan agar ia mengambil waktu istirahat, Thomas menolak dan bersikeras melanjutkan penyelidikan secara pribadi demi mencari kebenaran. Reasons only I would know about, then I'd rather get paid for it so the rules don't apply. He's right, isn't he? I think he is, yeah. Now I gotta make a statement to the media. Is there anything you want in there? Ia kemudian menemui dokter yang menangani jenazah Emma dan menanyakan hasil pemeriksaan. Dokter tersebut memastikan bahwa Emma meninggal akibat luka tembak. Setelah itu, Thomas meminta gunting dan menyimpan segumpalan rambut Emma sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya, Thomas berjalan ke tepi pantai dan menaburkan abu kremasi si Emma. Don't cry, Dad. Don't know if I can make it. You have to. Someone's trying to kill you, Tom. Just staying. I got nothing.
never lived a life that said what I thought enough to have enemies. Setelah kembali ke rumah, ia memeriksa dompet putrinya dan menemukan kartu identitas perusahaan yang menunjukkan bahwa Emma bekerja di Northmore. Saat berada di kamar Emma, Thomas juga menemukan sebuah pistol di dalam laci meja samping tempat tidur. Penemuan senjata ini membuat Thomas yakin bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memburu putrinya dan bahwa Emma adalah target yang sebenarnya. Setelah melacak nomor seri pistol tersebut, Thomas mengetahui bahwa senjata itu terdaftar atas nama Deburnaham. Ia pun memutuskan untuk menemui David karena percaya bahwa dialah orang yang menelepon Emma malam sebelumnya. Tidak lama kemudian, Thomas tiba di rumah David dan mengetuk pintu. Di saat yang sama, David terlihat waspada dan memegang sebelah pisau. Beberapa saat kemudian, Thomas perlahan membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Namun, David mendorong pintu dengan keras hingga tangan Thomas pun kecepet dan pistol pun terjatuh. Keduanya terlibat perkelahian sengit selama beberapa menit sampai akhirnya Thomas berhasil mengalahkan David. Thomas kemudian mengetahui bahwa David adalah kebogoh si Emma. Ia mempertanyakan alasan David memberikan pistol kepada putrinya, tetapi David menolak menjawab karena dirinya juga berada dalam pengawasan. How did my daughter get a goddamn handgun? All right? Why? I know you. You're her dad. What kind of trouble she was in? Can't talk about that. There's no way to help Emma. Setelah itu, David menyerahkan beberapa barang milik Emma kepada Thomas, termasuk kunci rumahnya. Dari pengungkapan ini, diketahui bahwa David dan Emma pernah bekerja di perusahaan yang sama. David terlihat sangat ketakutan terhadap Northmore. Sebelum pergi, Thomas memberikan kartu namanya agar David dapat menghubunginya jika suatu saat membutuhkan bantuan. Thomas menyadari bahwa David tidak akan berbicara lebih jauh sehingga ia memutuskan untuk mendatangi rumah Emma. Di dalam rumah tersebut, Thomas menemukan sebuah alat penghitung Geiger yang mendeteksi radiasi. Hal ini mendorongnya untuk menyelidiki lebih dalam hingga ia mengetahui bahwa rambut Emma bersifat radioaktif. Sementara itu, seorang informan bernama Darius mengungkapkan bahwa seorang pria bernama Jack memimpin produksi ilegal senjata nuklir di perusahaan Northmore. Tampaknya Emma telah memperoleh informasi ini dan berniat mengungkapnya ke publik. Emma mengetahui bahwa Northmore merupakan pusat penelitian dan pengembangan di bawah kontrak pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jack dan secara diam-diam memproduksi senjata nuklir. One of their secure facilities was penetrated. An employee who may have been involved has been killed. Fact is, we don't know. She was shot dead 5 nights ago. Who killed her? That's not the issue at this point. Setelah mengetahui semua itu, Thomas terus menghubungi nomor-nomor yang tersimpan di dalam ponsel Emma untuk mencari informasi tambahan. Ia kemudian menemukan nomor telepon Melissa Conway dan segera menghubunginya. Thomas mohon agar Melissa bersedia menemuinya karena ia adalah sahabat sekaligus rekan kerja Emma. Pada awalnya, Melissa menolak untuk bertemu. Namun setelah mengetahui bahwa sahabatnya telah meninggal dunia, ia pun akhirnya setuju. Keesokan harinya, Thomas bertemu dengan Jack yang menjelaskan kepadanya bahwa Northmore tidak melakukan aktivitas ilegal apapun dan hanya menjalankan penelitian yang telah disetujui oleh pemerintah. I'm sorry for your loss. Thank you. You have interesting friends. How can I help you? I suppose I want to know what my daughter did here. Well, you understand that most of what we do here is classified. Almost everything we do. Pada adegan berikutnya, Thomas membakar pakaian-pakaian milik Emma di halaman belakang rumahnya. Saat merasakan ada seseorang yang mengikutinya, Thomas segera mengeluarkan bedilnya dan mendapati Darius, seorang konsultan asal Inggris yang tampak tidak peduli, sedang duduk santuy di halaman rumahnya. Thomas terkejut ketika Darius mengungkapkan bahwa banyak orang yang mengira Emma adalah seorang teroris.
Setelah itu, Darius menunjukkan kepada Thomas foto-foto 3 orang yang mayatnya ditampilkan di awal film. Darius menjelaskan bahwa ketiganya mencoba menyusup ke Northmore untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas ilegal perusahaan tersebut, namun mereka tewas saat berusaha melarikan diri. Menyadari ada sesuatu yang salah dengan Northmore, Darius juga memberitahu Thomas bahwa komputer milik Emma hilang dari rumahnya. Meski demikian, Thomas sulit mempercayai bahwa putrinya terlibat dalam tindakan ilegal di Northmore. Darius kemudian menjelaskan bahwa Emma melakukan perjalanan bersama ketiga orang tersebut untuk mencuri informasi dari Northmore, namun Emma berhasil melarikan diri sebelum mereka tertangkap. Setelah mengetahui semua itu, Thomas akhirnya memahami pesan yang ingin disampaikan Emma kepadanya. I'm gonna advise my department to allow you to continue your investigation. Keesokan harinya, Thomas mengunjungi David, yaitu kekasih si Emma, dan menanyakan keterlibatan Emma dengan ketiga orang yang telah meninggal tersebut. David menjelaskan bahwa Emma adalah seorang aktivis yang melaporkan aktivitas ilegal Northmore kepada pihak berwenang dan bahkan menulis surat kepada Senator Jim Pin. David juga menegaskan bahwa Emma tidak terpapar radiasi selama melakukan penelitiannya. Setelah percakapan itu, Thomas mengembalikan pistolnya kepada David. Pada hari berikutnya, David ditemukan tewas dengan luka tembak di hulunya. Sementara itu, Thomas dan Darius mulai menjalin hubungan pertemanan yang cukup erat. Darius menyampaikan bahwa rekan-rekan Emma kemungkinan sengaja mengekspos diri mereka terhadap radiasi dan ia bertekad untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bahkan dengan nada sinis mengucapkan terima kasih karena tidak dihabisi. Setelah itu, Thomas menemui Mr. Anderson, seorang pengacara yang sebelumnya disebutkan Emma terkait Northmore sebelum kematiannya. Thomas Craven, Detective Thomas Craven, Boston Police Department. I know who you are. I understand my daughter was a client of yours. Yes. Can I ask you what this is about? She came to your office. She wanted to blow the whistle on something. But then later on that night, you invited her out to dinner. I have to get to a deposition in Springfield. My daughter came to talk to you, but you're Northmore's attorney. Getting you in trouble is good enough for me. Listen, asshole, this is not about police, okay? No, I want to see the senator. See the senator? Who do you think you are? I'm the guy with nothing to lose and doesn't give a shit. Namun karena Mr. Anderson adalah pengacara perusahaan Northmore, ia menyembunyikan kebenaran dan Thomas tidak mendapatkan petunjuk apapun darinya. Thomas kemudian melanjutkan perjalanan untuk menemui Melissa, yaitu salah satu teman aktivis Emma. Sebelum meninggal, Emma sempat memberitahu Melissa bahwa Jack mungkin telah meracuninya. Melissa mengakui bahwa ia memiliki seorang anak berusia 6 tahun dan pengungkapan informasi ini dapat membahayakan nyawanya. Saat bersiap pergi, Melissa menyerahkan sebuah amplop kepada Thomas. Namun sayangnya, Jack tampaknya telah merencanakan sebuah kecelakaan di mana Melissa ditabrak oleh sebuah mobil. Mobil tersebut bahkan berbalik arah untuk menabrak Thomas, tetapi Thomas berhasil menembak pengemudinya sehingga mobil itu terguling dan jatuh ke sungai. Setelah kejadian itu, Thomas membawa Melissa ke rumah sakit di mana salah satu kakinya harus diamputasi akibat kecelakaan tersebut. Saat kembali ke mobilnya, Thomas membuka amplop yang diberikan Melissa dan menemukan sebuah CD. Ketika CD itu diputar, Thomas melihat sebuah video rekaman Emma yang mengungkap produksi ilegal senjata nuklir oleh Northmore. Northmore is breaking the law. They are making nuclear weapons. I've stolen documents, images, blueprints. Obviously, if these bombs were ever to be used, they would be traced directly back to another country. So, I'm showing a team of people how to get into the Northmore facility. I'm under constant surveillance. My chances are that if you're watching this, I'll already be dead. I love you, Dad. Kini, Thomas sepenuhnya memahami alasan dibalik pembunuhan putrinya. Dari Melissa, Thomas juga mengetahui bahwa Jack memerintahkan pembunuhan Emma dan para aktivis lain yang berusaha membongkar kebusukan Northmore.
Thomas kemudian menggunakan alat Geiger untuk memeriksa lemari es milik Emma dan menemukan bahwa susu di dalamnya bersifat radioaktif yang mengindikasikan bahwa Emma telah diracuni. Setelah itu, Thomas menemui Senator Jim Pin yang sebelumnya menerima surat dari Emma dan menyampaikan bahwa ia telah mengetahui hampir seluruh kebenaran. Namun sang senator hanya menyarankan agar Thomas menyelidiki kasus tersebut dengan hati-hati sebelum meninggalkan ruangan. Beberapa waktu kemudian, saat Thomas berada di rumah, ia dikunjungi oleh rekan detektifnya bernama Bill. Namun ternyata Bill mengkhianatinya dengan membawa agen-agen Northmore ke rumah tersebut. Thomas diculik dan dibawa dalam keadaan tak sadarkan diri menggunakan ambulans. Tidak lama kemudian, Thomas terbangun dan mendapati dirinya terikat di sebuah fasilitas milik Northmore. Ia dikurung dalam sebuah ruangan tetapi berhasil kabur dari sana. Thomas segera kembali ke rumahnya, namun kondisi kesehatannya memburuk dengan cepat dan ia terus-menerus muntah. Ia menyadari bahwa ini adalah gejala penyakit akibat radiasi dan kemungkinan besar ia telah diracuni oleh agen Northmore saat penculikan. Meyakini bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, Thomas mengambil pistolnya dan berangkat untuk menghabisi Jack. Thomas mendatangi rumah Jack dan menodongkan senjata ke salah satu agen yang kemudian terungkap sebagai orang yang menembak Emma. Hold on. Say Craven. Fuck you! Louder! Craven! Thomas menembak pria tersebut, lalu baku tembak pun terjadi antara Thomas dan Jack yang membuat keduanya mengalami luka serius. Menyadari bahwa ajalnya sudah dekat, Thomas menuangkan susu radioaktif ke tenggorokan Jack. Jack kemudian melarikan diri untuk mencari penawar racun dan mencoba menelan beberapa pil untuk melawan efek radiasi. Namun Thomas menyampaikan bahwa Jack pantas mati sebelum akhirnya menembaknya. Pada adegan berikutnya, Thomas dibawa ke rumah sakit akibat luka tembak dan keracunan radiasi. Di sisi lain, Darius yang juga menderita penyakit mematikan menghadiri pertemuan dengan seorang senator dan dua penasihat politik yang sebelumnya memerintahkan untuk mengendalikan Thomas demi memulihkan citra Northmore. Senator tersebut menekankan pentingnya menggambarkan Emma kepada publik sebagai seorang teroris yang meracuni ayahnya sendiri. Darius mengusulkan bahwa percobaan pembunuhan terhadap senator dapat menjadi cara untuk mengalihkan perhatian media dari kematian Jack. Kelompok itu tertarik dan mendukung rencana tersebut, namun suasana berubah ketika Darius memperingatkan senator bahwa ia berada di sisi yang salah. Dalam kejadian yang tak terduga, Darius membunuh kedua penasehat dan sang senator. Ideas, the lead story. That'll wipe the rest of it right out of the media. Anyone who looks at the rest of this, I've been making things unintelligible for the past 30 years. I understand you had a chance to terminate Detective Craven and did not do so. Senator, I don't think you really understand what side of the situation you're Meeting? Seorang polisi muda yang gugup masuk ke ruangan tersebut, lalu Darius menurunkan senjatanya dan menanyakan apakah ia memiliki anak. Setelah mendapatkan jawaban bahwa polisi itu memiliki anak, Darius menurunkan senjatanya, memberi kesempatan bagi polisi tersebut untuk menembaknya. Pada adegan terakhir, sosok Emma muncul di kamar Thomas, duduk di samping tempat tidurnya dan berbisik dengan lembut di telinganya saat hidup. Thomas hampir mengungkap transaksi ilegal dan aset tersembunyi Northmore. Saat Thomas menghembuskan napas terakhirnya, arwah Emma menenangkannya.
Film ditutup dengan momen indah ketika Thomas dan Emma berjalan keluar dari rumah sakit, menyusuri sebuah koridor, lalu bersama-sama melangkah menuju cahaya putih, dan disitulah film ini pun tamat. Pesan moral dari film Merge of Darkness ini, terkadang orang yang memilih jujur justru harus mati lebih dulu, sementara para pendusta hidup aman di balik kekuasaan. Namun pengorbanan itu tidak pernah sia-sia, karena kebenaran yang dibayar dengan nyawa akan selalu menuntut keadilan, bahkan setelah semuanya terlambat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton. Dan jika kalian ingin merequest film apa yang selanjutnya untuk kita bahas, silahkan komen aja di kolom komentar. Terima kasih, see you next time, bye bye.